Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlisan dengan NIM F1C1222051 dari Prodi Kimia kelas R001 Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan tugas ujian akhir semester biologi, saya akan menjelaskan materi metabolisme. Sebelum itu, seluruh reaksi kimia pada organisme disebut metabolisme. Dari bahasa Yunani metabolik, yang berarti perubahan. Metabolisme adalah ciri kehidupan yang muncul dari interaksi teratur antar molekul. Metabolisme mempelajari bagaimana perubahan materi dan aliran energi selama proses kehidupan, dan bagaimana regulasi energi sesuai dengan hukum termodinamika. Ada pula reaksi yang terjadi pada metabolisme makhluk hidup. Terdiri dari dua. Yang pertama, anabolisme, yaitu penyusunan molekul menjadi perbaikan dan perubahan sel. Yang kedua, katabolisme, pemecahan molekul dan pelepasan energi. Untuk siklus ATP ialah transfer energi antar reaksi anabolisme dan katabolisme menggunakan adenosin trifosfat atau ATP. Energi dari reaksi katabolisme dirubah menjadi ATP yang akan digunakan oleh reaksi anabolisme. ATP melepaskan fosfat dan menjadi adenosine disfosfat atau ADP saat terjadi penggunaan energi. Sel membentuk kembali ATP menggunakan energi dari reaksi katabolisme untuk mengikat fosfat. Untuk siklus ATP, organisme menggunakan ATP secara terus-menerus. ATP sumber daya terbarukan regenerasi dengan penambahan fosfat menjadi ADP. Energi untuk fosforilasi ADP dari reaksi eksergonik atau katabolisme di dalam sel. Pembentukan ATP dari ADP dan PI tidak terjadi secara spontan. Perlu pelepasan energi bebas. Katabolik jalur atau jalur eksergonik, terutama respirasi seluler, menyediakan energi untuk proses endergonik pembuatan ATP. Jadi, siklus ATP adalah perputaran energi selama transfernya dari jalur katabolik ke anabolik. Sumber energi, semua organisme butuh energi makanan. Dua kategori makhluk hidup memperoleh makanan. Yang pertama, autotrof, dapat membuat makanannya sendiri. Otomatis berarti diri, dan trofi berarti umpan. Jadi autotrof adalah pemakan otomatis. Contohnya seperti tumbuhan, alga, dan bakteri hijau merupakan contoh autotrof. Yang kedua, heterotrof, yang harus memakan organisme lain untuk mendapatkan makanannya. Hetero yang berarti lainnya, jadi heterotrof, hewan, jamur, dan sebagai besar bakteri adalah contoh heterotrof. Sumber energi nutrisi diperoleh dari proses metabolisme, proses pembentukan dan pemecahan, yaitu fotosintesis, autotrof yang terlibat dalam fotosintesis, energi dari matahari, karbon dioksida dari udara, dan oksigen dari tanah untuk menghasilkan gula. Pemecahan atom hidrogen dari oksigen menghasilkan gula, melepaskan oksigen, respirasi seluler. Autotrof dan heterotrof melakukan respirasi sel, proses pemecahan molekul makanan atau gula menggunakan oksigen. Energi dalam ikatan molekul makanan ditransfer ke ATP. Saat energi transfer ke sel akan melepas karbon dioksida dan oksigen. Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Tumbuhan menggunakan energi ini untuk membuat makanannya sendiri. Energi cahaya yang ditangkap digunakan untuk mengubah karbon dioksida, air, dan mineral menjadi oksigen. Klorofil adalah pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan dan membantu proses fotosintesis. Tahukah Anda
Ada organisme selain tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis, misalnya seperti ganggang dan siput laut hijau zamrud. Proses fotosintesis pertama menyerap sinar matahari, memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, dan menyerap air melalui akar. Ada pula reaksinya, reaksi kimia. Karbon dioksida ditambah air menjadi gula ditambah oksigen. Dalam metabolisme ini ada 2 tahapan fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Energi kimia disimpan dalam bentuk ATP. Sedangkan reaksi gelap yang tidak bergantung pada cahaya menghasilkan makanan. Namun ATP dapat reaksi terang digunakan untuk reaksi CO2 dan H2O untuk membuat glukosa. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.